Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kehidupan teman-teman sekalian, dimanapun bumi Allah yang sedang teman-teman pijak. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Sabila Najwa, dari semester 1 Prodi PIAUD, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Al-Azhar, mengajak teman-teman untuk belajar, mengenal, dan mengulas tentang menehum, apa yang ada di dalamnya, dan apa kegunaannya pada program Microsoft PowerPoint. Saya yakin teman-teman sekalian sudah banyak yang mengenal dan mengetahui apa itu menehum. Karena hampir semua perintah pengeditan terdapat pada menu ini, terutama pada setiap aplikasi Office. Nah, teman-teman, apa sih menehum pada PowerPoint itu? Mari kita bahas. Menu Home pada PowerPoint adalah salah satu menu bar yang mana di dalamnya terdapat berbagai perintah dasar yang digunakan saat membuat dan mengedit presentasi. Nah, menu ini disengaja dirancang untuk mempermudah akses ke alat-alat yang dipergunakan untuk memformat teks, mengatur tata letak slide, dan juga mengelola elemen-elemen pada presentasi. Lalu, apa saja yang terdapat pada menu Home di PowerPoint? Nah, di menu Home, kita dapat menemukan beberapa kelompok perintah, di antaranya clipboard, slide, font, paragraf, drawing, dan juga editing. Nah, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, ada clipboard, yang merupakan grup icon yang mana berisi segala macam pengaturan copy dan paste objek. Pada grup icon clipboard memiliki 4 icon perintah. Yang pertama ada paste atau kita bisa gunakan tombol CTRL-V yang mana memiliki 3 opsi. Yang pertama ada use destination theme, yang kedua ada picture, yang ketiga ada paste spesial. Kemudian yang kedua ada cut atau bisa kita gunakan tombol CTRL-X. Kemudian yang ketiga ada copy, bisa kita gunakan tombol CTRL-C. Nah, ini memiliki 2 opsi, bisa menggunakan copy atau juga bisa menggunakan duplikat atau kita pakai tombol CTRL-D. Kemudian yang keempat ada format painter. Setelah kita bahas apa aja yang ada di dalam clipboard, sekarang kita bahas tentang kegunaannya. Yang pertama tadi ada paste atau CTRL-V. Nah, ini perintah untuk menempelkan apa yang baru saja kita copy. Di dalamnya ada 3 opsi. Yang pertama ada use destination theme, yang mana untuk menempel sesuai tema presentasi. Kemudian yang kedua ada picture, gunanya untuk menempel dengan merubah menjadi gambar. Dan yang terakhir ada juga paste spesial, fungsinya menempel dengan merubah menjadi gambar dengan eksistensi tertentu, seperti Microsoft Office, Graphic Object, PNG, EMF, JPG, GIF, WMF atau BMP. Kemudian yang kedua ada cut atau CTRL-X, yaitu perintah untuk menghapus dan mengcopy objek yang dipilih, kemudian menempel di tempat yang dikehendaki. Yang ketiga ada juga copy, atau bisa kita gunakan tombol CTRL-C, yaitu perintah untuk menyalin objek yang dipilih. Yang mana ada 2 opsi dalam perintah copy. Yang pertama bisa kita gunakan copy atau CTRL-C, kemudian yang kedua bisa kita gunakan duplikat atau kita gunakan tombol CTRL-D, yang mana perintah untuk menyalin dan menempel secara bersamaan. Kemudian yang keempat ada juga format painter, yang mana fungsinya adalah untuk menempel objek dengan tampilan atau format tertentu di tempat yang lain dengan tampilan atau format yang sama. Yang kedua ada kelompok slides, merupakan grup icon yang berisi segala macam pengaturan slide.
Pada grup icon slides terdapat 4 icon perintah. Yang pertama ada new slides atau bisa kita gunakan tombol CTRL-M. Nah, di sini ada 3 opsi. Yang pertama ada duplicate selection slides, yang kedua ada slide from outline, yang ketiga ada reuse slides. Kemudian yang kedua dari grup icon slides ada juga layout. Yang ketiga ada reset, yang keempat ada section slides. Yang mana di sini ada 6 pilihan. Yang pertama ada add section, yang kedua ada rename section, yang ketiga ada remove section, yang keempat ada remove all section, yang kelima ada collapse section, yang keenam ada expand section. Nah, di sini kegunaannya yang pertama ada new slide atau bisa kita gunakan CTRL-M. Gunaannya untuk menambahkan slide baru ke dalam presentasi Anda. Ada 6 model slide yang dapat kita gunakan. Yang pertama title slide, yang kedua ada title and content, kemudian ada section header, ada to content, ada comparison, ada title only, ada blank, ada content with caption, dan picture with caption. Nah, di sini terdapat 3 opsi. Yang pertama ada duplicate selection slides, yaitu menggandakan slide yang terpilih. Kemudian ada juga slide from outline, menambah slide dari file yang sudah pernah kita simpan. Kemudian yang ketiga dari slides, yaitu menambah slide dari slide yang sudah pernah kita buat. Yang kedua ada layer, yaitu untuk merubah tampilan pada slide yang terpilih. Isi dari layer sama dengan new slide. Kemudian yang ketiga ada juga reset, untuk mengembalikan objek baik ukuran ataupun format ke pengaturan awal. Yang keempat ada section, yaitu perintah mengorganisir slide ke dalam bagian tertentu. Nah, di sini ada 6 opsi. Yang pertama ada add section, yaitu menambahkan bagian. Yang kedua ada rename section, mengubah nama bagian. Yang ketiga ada remove section, menghapus satu bagian. Yang keempat ada remove all section, yaitu menghapus seluruh bagian. Yang kelima ada collapse section, yaitu melipat thumbnail section. Kemudian yang keenam ada expand section, yaitu untuk membuka thumbnail section. Yang ketiga ada lagi yaitu font, merupakan grup icon yang berisi segala macam pengaturan huruf dalam slide. Nah, pada grup icon ini berisi 14 icon perintah, yaitu ada font size, increase font size, decrease font size, ada bold, italic, underline, stroke, character spacing, change case, dan juga text highlight color. Icon perintah yang terdapat pada menu grup icon font. Yang pertama ada font, yaitu untuk merubah jenis huruf pada slide. Kemudian yang kedua ada font size, untuk merubah ukuran huruf pada slide. Kemudian ada lagi increase font size, atau bisa kita gunakan tombol CTRL Shift plus lebih dari. Ini untuk memperbesar ukuran huruf pada slide. Kemudian ada lagi decrease font size, atau bisa kita gunakan tombol CTRL Shift kemudian kurang dari, yakni untuk memperkecil ukuran huruf pada slide. Kemudian ada lagi bold, atau bisa kita gunakan tombol CTRL B, perintah untuk menebalkan pada huruf atau kalimat terpilih. Kemudian ada lagi italic, atau bisa kita gunakan tombol CTRL I untuk memiringkan pada huruf atau kalimat terpilih. Kemudian ada lagi underline, atau bisa kita gunakan tombol CTRL U, perintah untuk memberikan garis bawah pada huruf atau kalimat yang terpilih.
Bergeser ke sebelahnya ada shadow, ada strike through, yaitu perintah untuk mencoret pada huruf atau kalimat yang terpilih. Ada lagi karakter spacing. Ini untuk melebarkan atau menyempitkan spasi antar huruf. Ada 6 opsi, diantaranya very tight, normal, lost, very lost, dan more spacing. Kemudian ada change case. Nah, ini untuk merubah format pada kalimat yang dipilih. Ada 6 opsi juga, ada sentence case, ada lower case, ada upper case, capitalis H word, dan juga toggle case. Selanjutnya ada juga text highlight color, yaitu untuk memberikan warna pada huruf atau kalimat dengan warna yang menonjol. Kemudian ada lagi text color, yaitu perintah untuk memberikan warna pada huruf atau kalimat yang dipilih. Yang keempat ada ikon menu paragraf, yaitu grup ikon yang berisi segala macam pengaturan kalimat yang ada di dalam slide. Pada grup ikon paragraf berisi 15 ikon perintah, yaitu ada bullets, numbering, increase list level, decrease list level, line spacing, alik left, center, alik right, justify, left to right, left to right, text direction, right to left text direction, add or remove columns, text direction, edit text, and convert to smart art. Nah, yang pertama ada numbering, adalah perintah membuat daftar dengan menggunakan angka. Kemudian ada bullet, adalah perintah untuk membuat daftar dengan menggunakan simbol. Yang ketiga ada decrease list level, adalah perintah untuk mengurangi jarak indentasi. Kemudian ada increase list level, adalah perintah untuk menambah jarak indentasi. Yang kelima ada line spacing, adalah perintah untuk mengatur jarak spasi antar kalimat. Yang keenam ada align left, adalah perintah untuk membuat kalimat rata kiri. Yang ketujuh ada center, adalah perintah untuk membuat kalimat berada di tengah slide. Yang kedelapan ada align right, adalah perintah untuk membuat kalimat rata kanan. Yang kesembilan ada justify, adalah perintah untuk membuat kalimat rata antar margin. Kemudian ada left to right, text direction, adalah perintah untuk mengatur kalimat yang dibaca dari kiri ke kanan. Kemudian yang ke-11 ada right to left, text direction, adalah perintah untuk mengatur kalimat yang dibaca dari kanan ke kiri. Kemudian yang ke-12 ada add or remove columns, adalah perintah untuk menambah atau mengurangi kolom dalam kalimat. Ada juga text direction, adalah perintah untuk mengubah arah kalimat secara vertikal, bertumpu, atau memutar sesuai keinginan. Ada juga right text, adalah perintah membuat kalimat rata atas, tengah, dan bawah. Dan yang terakhir ada to smart art convert, adalah perintah merubah kalimat menjadi visual. Baik, yang kelima ada drawing, grup ikon yang berisi bermacam pengaturan gambar. Pada grup ikon ini berisi 6 ikon perintah, yaitu Shapes, Arrange, Quick Style, Shape Fill, Shapes Outline, dan Shapes Effect. Nah, pada ikon drawing ini terdapat 6 ikon perintah. Yang pertama ada Shapes, Arrange, yang mana ada 4 opsi, ada Bring to Front, Bring to Back, Bring to Forward, dan Bring to Backward. Yang ketiga ada Quick Styles, ini dibagi jadi dua, ada Rim Style dan juga Present, dan satu tambahan Other Than Fill. Yang keempat ada Shape Fill, kemudian yang kelima ada Shape Outline, ada juga yang keenam Shape Effect. Nah, untuk kegunaannya, shapes adalah jendela yang berisi macam-macam bentuk yang siap dipakai, mulai dari text box, line and arrow, rectangle, circle, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga range, yaitu perintah untuk mengatur letak, posisi, dan perputaran objek dalam slide. Untuk mengatur letak, nah di sini ada
4 fungsi. Yang pertama ada bring to front, yaitu meletakkan objek paling atas dari objek lainnya. Kemudian opsi kedua ada bring to back, yaitu meletakkan objek paling bawah dari objek lainnya. Kemudian yang ketiga ada bring forward, yaitu meletakkan objek satu tingkat atas dari objek yang lainnya. Kemudian ada juga bring backward, yaitu meletakkan objek satu tingkat di bawah dari objek lainnya. Kemudian yang ketiga ada quick style, yaitu perintah untuk mengatur warna pada objek dalam slide. Yang pertama ada theme style, warna sesuai tema. Yang kedua ada present, yaitu warna sesuai tema dengan pengaturan yang telah ditentukan. Dan ada satu pilihan lainnya yaitu other than fill untuk membuat pengaturan warna sendiri. Kemudian ada lagi shape fill untuk memberikan warna pada objek dengan warna solid, gradasi, gambar, atau tekstur. Kemudian ada shape outline, yaitu perintah untuk mengatur warna, lebar, dan model garis pada objek. Dan yang terakhir ada shape effect, yaitu perintah untuk memberikan efek pada objek terpilih. Seperti bayangan, glow, reflection, dan 3 dimensi. Dan yang keenam ada editing, yaitu grup icon yang berisi bermacam pengaturan untuk mengedit kata atau kalimat dalam slide. Baik, pada grup icon editing ada 3 icon perintah. Yang pertama ada find, bisa kita pakai dengan tombol CTRL-F untuk mencari kalimat melalui jendela pencarian. Yang kedua ada replace atau bisa kita gunakan CTRL-H, yaitu untuk mencari kalimat yang ingin diganti dengan sesuatu yang lain. Yang ketiga ada select, yaitu untuk memilih objek pada dokumen. Sedikit quotes of the day from Brian Eno. Dasar dari cara kerja komputer didasarkan pada gagasan bahwa hanya otak yang membuat keputusan dan hanya jari telunjuk yang melakukan pekerjaan itu. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon koreksi dan bimbingannya. Thanks for watching and see you on the next page. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.